Anda bertanya, kami menjawab. Salam sejahtera Bapak saya Budiman, saya menyebut Anda seluruh pemirsa dimanapun dalam episode baru acara harian Anda bertanya kami menjawab. Dalam program Anda bertanya kami menjawab, kami menerima semua pertanyaan terkait dengan iman Kristen dan kami menyajikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan satu cara berikut. Anda mendaftarkan di ponsel dan mengirimkannya atau Anda dapat menuliskannya di halaman Facebook kami. Pertanyaan Anda dipersilahkan. Mari kita lihat bersama apa yang dikatakan pertanyaan pada episode hari ini. Saya punya pertanyaan, apa sajakah 4 sumber Alkitab dan apakah keempatnya itu benar? Haruskah kita ikuti? Atau apakah keempatnya itu salah dan tidak harus kita ikuti? Apa teori dari keempat sumber tersebut? Inilah yang akan kita ketahui setelah rehat dengan senang hati. Episode hari ini sangat penting karena berkaitan dengan sumber perkataan Allah yang disebutkan dalam Alkitab dan Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa yang disebut Taurat. Dan saya mengatakan sumber karena teori yang di bahasa hari ini disebut teori sumber-sumber. Jadi ketika saya mengatakan sumber dan sumber-sumber, itu pasti merujuk pada teori yang menyangkal bahwa Alkitab, Perjanjian Lama, kelima kitab Musa memiliki satu sumber yang sama. Tentu saja saya akan membahas penyebab dan tanggapan terhadap penyebab ini, tetapi saya akan memberi Anda gambar tentang teori ini. Teori 4 sumber akhirnya diletakkan pada tahun 1753 oleh seorang dokter Perancis terkenal bernama Jean Astrock. Dan teori ini berkembang lebih lanjut pada tahun 1878 oleh seorang yang terkenal bernama Julius Wellhausen. Teori ini secara khusus menyatakan bahwa sumber dari kelima kitab Musa bukanlah satu. Tentu saja, baik mereka mengatakan Allah atau bukan Allah, mereka tetap mengatakan bahwa sumbernya bukan satu. Penulis menemukan informasi dari 4 sumber, lalu mereka membaginya dan mengatakan bahwa sumber pertama disebut Yahwis. Ketika mereka katakan Yahwis, itu berkaitan dengan nama Tuhan, Yahweh, Yehova. Sehingga mereka menyebutnya dengan huruf J. Dan sumber kedua disebut Elohis, yang berkaitan dengan nama Allah Elohim. Sehingga mereka menyebutnya dengan huruf E. Sumber ketiga adalah Deuteronomis dan mereka memberinya huruf D sebagai gelar. Dan kemudian sumber keempat Imam dan mereka memberinya huruf P. Jadi teori ini terdiri dari 4 huruf yaitu J, E, D, P. Mereka menyebutnya sebagai teori 4 sumber. Dan meskipun mereka menyebut teori ini sebagai teori 4 sumber, mereka memberikan setiap sumber sebuah perkiraan tanggal di mana bagian Alkitab ini mungkin ditulis. Jadi mereka mengatakan bahwa bagian yang berkaitan dengan nama Tuhan Yahweh ditulis dalam periode sejarah antara 950 hingga 850 sebelum Masehi sehingga sejaman dengan kerajaan Yehuda, di mana Anda akan menemukan bahwa Tuhan sebagai Yahweh dekat dengan umatnya, memberikan kemenangan kepada mereka, memperluas tanah mereka, dan berbelas kasih kepada mereka. Inilah sumber yang mereka kaitkan dengan nama Tuhan Yahweh. Sumber kedua yang mereka kaitkan dengan nama Tuhan Elohim, mereka menempatkan tanggalnya pada 750 sebelum Masehi. Sumber ketiga yang mereka kaitkan dengan nama D, yaitu Deuteronomis. Mereka menempatkan tanggalnya pada 621 sebelum Masehi. Adapun sumber keempat yaitu P atau Imam, mereka menempatkan tanggalnya pada zaman Esra dan kepulangan dari pembuangan sekitar 500 sebelum Masehi. Oke, mengapa mereka membuat teori 4 sumber dan berdasarkan apa? Mereka mengatakan bahwa ini pasti berkaitan dengan sumber Deuteronomis dan ini pasti berkaitan dengan sumber Elohis. Mengapa mereka melakukan ini? Dan secara khusus mengapa mereka mengatakan bahwa ada sebuah sumber yang berbicara tentang Tuhan sebagai Elohim yang menjadikan rujukan penulis dan sumber lain yang berbicara tentang Tuhan sebagai Yahweh. Karena ketika mereka membuka halaman Alkitab, mereka menemukan bahwa nama Tuhan sering disebut Elohim. Sedangkan di bagian lain, mereka menemukan bahwa nama Tuhan sering disebut sebagai Yahweh. Dan kita mengenal Elohim dan Yahweh. Jadi mereka berpikir bahwa pasti ada sumber yang berbeda, bukan hanya satu sumber saja. Sebuah sumber yang mengambil informasi dari budaya yang mengatakan bahwa nama Tuhan adalah Elohim, dan sumber lain yang mendapatkan informasinya dari budaya yang mengatakan bahwa nama Tuhan adalah Yahweh. Jadi, mereka menyebut sumber pertama sebagai Yehova atau Yahwis dan sumber kedua sebagai Elohis. Dan sumber yang mengatakan bahwa nama Tuhan adalah Elohim. Tapi mari kita periksa ini bersama-sama. Benarkah ada sumber dari mana kitab-kitab Taurat diambil? Apakah benar ada sumber yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Elohim dan sumber lain yang mengatakan bahwa Tuhan adalah Yahweh? Lalu penulis mengambil dari sini dan sana dan menggabungkan yang menjadi dokumen akhir yaitu 5 kitab Musa.
Apakah bukti yang menunjukkan bahwa teori 4 sumber itu salah dan sia-sia? Pertama, tidak ada manuskrip asli atau dokumen asli yang mengatakan bahwa penulis kitab-kitab Taurat mengambil dari wilayah-wilayah ini. Tidak ada manuskrip asli yang mengatakan bahwa wilayah ini atau sumber ini menyebut Tuhan dengan nama Elohim dan sumber itu menyebut Tuhan dengan nama Yahweh. Tidak pernah. Kita tidak memiliki apapun yang mengkonfirmasi bahwa ada sumber yang sepenuhnya berbicara tentang Tuhan sebagai Elohim dan sumber sepenuhnya berbicara tentang Tuhan sebagai Yahweh. Lalu penulis mengambil dari kedua sumber tersebut. Gagasan kedua, mengapa kita melihat dalam kitab suci pengulangan kata Elohim dan Yahweh? Mengapa kita melihat nama Tuhan sebagai Elohim dan sebagai Yahweh? Sebelum saya menjelaskan alasannya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ada teks Alkitab di mana Anda dapat menemukan dalam halaman yang sama dan dalam pasal yang sama nama Elohim dan nama Yahweh. Dan ini tidak berarti bahwa ia mengutip dari sumber Elohis dan sumber Yahwis. Tidak pernah, namun dalam pasal yang sama, nama Tuhan adalah Yahweh dan nama Tuhan adalah Elohim. Nama Elohim adalah nama Tuhan, 3 pribadi dalam hubungannya dengan penciptaan. Ketika ia berkata misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi ketika ia menggunakan kata Yahweh itu dalam hubungannya dengan manusia, terutama dengan umatnya atau dengan manusia dan terutama yang dikasihinya. Saya akan segera membaca beberapa bukti Alkitabiah ketika dia berkata, misalnya dalam kitab Kejadian pasal 4, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Di sini penulis menggunakan nama Tuhan Yahweh. Dalam bab yang sama 4, dia berkata dalam ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki dan namanya Set, sebab katanya Allah telah menghadirkan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Karena Allah, dalam pasal yang sama, penulis menggunakan nama Yahweh dan nama Allah. Dalam kitab Bilangan pasal 22, kita menemukan Bileam ketika ia berkata kepada mereka yang datang kepadanya, kepada para utusan, bermalam di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Tapi jika Anda terus membaca ayat 9, dikatakan lalu datanglah Allah kepada Bileam. Dalam 2 ayat berturut-turut penulis menggunakan nama Tuhan dan nama Allah. Bileam berkata, aku akan pergi melihat apa yang dikatakan Tuhan. Tapi penulis mengatakan apa yang Allah katakan pada Bileam. Karena Bileam bukan termasuk umat Allah, ia berpura-pura memiliki hubungan dengan Tuhan Yahweh. Tapi ketika Tuhan berbicara kepadanya, ia berbicara kepadanya sebagai Allah Elohim. Selain itu ada penemuan arkeologi yang menegaskan bahwa peristiwa dalam kitab Kejadian serta hubungan sosial, adat istiadat sosial, nama-nama dan dokumen pernikahan yang ada di Mesopotamia pada zaman Abraham sesuai dengan peristiwa dalam kitab Kejadian sebagaimana yang ditemukan dalam penemuan arkeologi. Ketika beberapa orang mengemukakan teori sumber-sumber, mereka mengatakan bahwa orang yang menulis tentang adat pernikahan seperti saat Abraham mengambil hambanya misalnya menambahkan pada periode yang lebih baru. Namun kenyataannya penemuan arkeologi khususnya di kota Nozi di utara Irak menegaskan bahwa pada zaman Abraham adat istiadat ini memang sudah ada. Saya akan meninggalkan Anda dengan bukti-bukti ini seolah-olah mereka adalah banyak akar agar Anda mencari lebih dalam supaya Anda mengetahui bahwa teori sumber-sumber tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Alkitab, kitab-kitab perjanjian lama. Dan Taurat berasal dari satu sumber yang unik, orang-orang kudus. Allah berbicara sebagaimana mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dan saya akan bertemu Anda dalam episode baru yang akan datang. Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.